Itu ada beberapa nubuat atau nevuah di dalamnya, yang nevuah itu artinya adalah ramalan masa depan, ya. Jadi nevuah, kalau Israel melanggar mendapatkan hukuman, bisa terdiaspora, bisa mengalami pengasingan, itu namanya ramalan masa depan. Kalau apabila Israel melanggar Torah, kalau tidak berarti tidak mengalami itu. Paham? Nah, jadi yang disebut sebagai Nevi'im, nih saya kasih lihat. Nevi'im itu kontennya ini, ya. Ini bukan kitab suci, ini hanya komentari. Ini hanya bagian dari kisah sejarah, hanya bagian dari sejarah dan komentari, tidak lebih. Kalau kamu mengatakan Nevi'im dan Ketuvim itu punya otoritas merubah Torah, kafir. Artinya Jadi, kamu saya tidak pernah, Torah. saya menjelaskan Alkitab tidak pernah melepas daripada konteks penulisan. Maaf, kitab suci kami bukan Alkitab, ya. Kalian mencuri kosakata itu dari Islam. Alkitab itu kalau kamu lihat, ya, saya kasih lihat, saya edukasi kamu. Alkitab itu adanya di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an dikatakan, ya, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi kalau kamu mengambil kata Alkitab, ya, itu berasal dari Al-Qur'an, dan Alkitab yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an, bukan Bible, bukan Biblos. Ya. Oke, sekarang saya jelaskan. Dan kitab suci orang Israel tidak bernama Alkitab, melainkan Torah. Jadi Billy jangan lagi bilang Alkitab itu dari Taurat, ya. Oke, stop ya. Jelaskan. Jadi sudah, jangan dulu, Bro Jer. Jadi saya katakan, kita itu tidak berpanutan pada orang Yahudi atau orang Israel, tidak. Tetapi kita itu mengambil ayat-ayat kitabnya itu. Yang pertama tidak lagi-lagi ada Alkitab, maaf, ayat Alkitab, saya tidak kenal ayat Alkitab. Yang kamu ambil tuh ayat Biblos, dan itu adalah ciptaan orang Kristen. Maaf ya, sekali lagi, bahwa kitab kalian itu bukan Torah, bukan kitab suci kami. Sudah selesai sampai di situ. Maaf, jadi kamu itu mati-matian bahwa kami itu ambil kitab kamu. Sedangkan Yesus sendiri membantah kemunafikan Yahudi. Itu ada tertulis dalam kitab Injil. Yesus saja berbantah-bantah dengan akhlak di Taurat, yaitu kamu. Apapun yang kamu ceritakan, ketika kamu mengatakan Torah itu milik siapa, baca dengan baik-baik, Torah itu milik siapa. Dalam Torah, kamu baca ini, saya kasih lihat ke kamu, ya. Kalau kamu tidak paham dan hanya tahu terjemahan, kamu harus belajar. Torah sivalanu Moshe, ya. Moshe telah memerintahkan Torah kepada kami. Morasya Kehilat Yaakov adalah suatu warisan dari jemaat atau komunitas Yaakov. Kamu komunitas Yaakov atau bukan? Stop di situ. Kamu Kehilat Yaakov atau kamu Kehilat Yeshua? Saya tanya. Saya itu termasuk dalam komunitas itu, Ishak. Yang pertama. Kamu tidak masuk di dalam Kehilat Yaakov. Berarti kamu bukan Bani Israel. Kamu bukan Bani Israel, berarti Torah bukan milik kamu. Benar, betul. Karena saya jelaskan. Waktu waktu ini ada ditulis hanya bangsa Israel yang mengenal Tuhan, tidak ada bangsa yang lain. Kamu salah. Kenapa kamu salah? Saya kasih tahu. Torah pernah ditawarkan kepada bangsa kepada bangsa kepada bangsa Esau dan juga kepada bangsa Yishmael di dalam Torah. Tapi kamu tidak tahu. Supaya kamu tahu, saya jelaskan, saya kasih lihat di sini, gitu. Yang disebut Torah turun di Seir dan juga di Paran, itu seperti apa, gitu. Nah, kalau kamu lihat, ya, di dalam Devarim 33 ayat 2 nih, kamu lihat nih, kita masuk lagi ke Torah. Torah bukan hanya diberikan untuk Israel. Sebelum Israel diberikan Torah, itu sudah ditawarkan kepada bangsa Esau dan juga bangsa ini, kamu lihat terjemahannya. Ya, ketika dikatakan, ya, Seir
dan juga Paran. Maksudnya apa? Dan di sini ada Translate ke bahasa Indonesia sekarang. Nggak usah dijelaskan. Eshdad Translate ke bahasa Lamo. Indonesia. Nah, ketika dikatakan Hashem datang dari Sinai dan bersinar di Seir kepada mereka dan dia hadir di Gunung Paran. Nah, di sini sudah dijelaskan. Nah, Di sini sudah mana dijelaskan dari penjelasannya? generasi ke generasi. Mana penjelasannya? Ketika dikatakan dia datang di Sinai, dia Iya. datang ke hadapan mereka. Ketika mereka berdiri di kaki gunung, ya. Ini berbicara Bani Israel. Nah, ketika dia ada di Seir, di sini dijelaskan Hashem memberikan anak-anak dari Esau atau Bani Esau Ya. supaya mereka menerima Torah, tetapi mereka tidak menginginkan. Inilah makna daripada Bukan ayat ini. menerima kitab Torah. Lalu ketika Menerima dikatakan Torah, dari bukan Gunung Torah. Paran, dia menawarkan anak-anak dari Ismail supaya menerima Torah, tetapi mereka tidak menginginkannya. Dapat di mana ini? Kalau misalnya bangsa Esau, Bani Esau menerima Torah, maka Torah itu tidak jadi diberikan untuk orang Israel. Begitu juga dengan orang Ismail. Ketika Bani Ismail menerima Torah, maka Bro, Torah itu bukan milik Dari Israel. itu ayat, bukan tafsiran. Tapi Dari karena itu ayat, bukan Tapi karena tafsiran. Ini tafsiran namanya. dua Bukan bangsa ayat. ini tidak menerima Torah, maka Torah itu adalah eksklusivitas daripada Bani Israel. Esau dan Ismail bukan tidak ayat. memiliki Bukan hak nama- terhadap Torah, dan Iya, inilah bukan yang nama disebut nama dengan ini. Torah Ini Sheba'al-Peh. bukan ayat. Jadi kita membaca wa Hashem Sinai, ya, Bo wa surah Misair Lamo, ya. Lalu Ya. di sini Ofia Mehar Paran wa atau Meri Gantian Devot dia mau nanya Kodesh ini. Memini Esh Ayo, dat ini Lamo. ngaku sekarang. Nah, Ishak Ini, yang pertama kamu membaca tafsiran, tidak- yang kedua kamu kamu tidak bisa tidak bedakan mana Taurat memahami- mana kitab Taurat. kamu Ini- tidak memahami apa yang dimaksud Esh dat Lamo. Padahal di sini sudah jelas Oh, Ishak. yang dimaksud Balik lagi sebagai dulu, Ishak. Esh Jangan dat melebar. Lamo itu adalah, ya, peraturan yang berapi-api bagi mereka. From the Ah. source. Gitu. Bukan be the son of the holy. Bagus. Mantap Jadi- Bang Isa. Jadi ini penjelasan dari Torah berdasarkan otoritas dari pemilik Torah yang memahami Torah. Orang Kristen nggak paham. Nggak paham. Ishak yang kamu jelaskan Jangan- Torah, hukum, diberikan jangankan- hukum. Iya, bukan kitab Jangankan hukum. ini, ya, sedangkan kitab Yesaya saja yang kalian tidak paham, kalian tafsir-tafsirkan untuk Yesus, padahal itu bukan. Jangan dongeng lah Ishak. Yang dibilangkan itu Di Torah. dalam Torah bukan ini kitab Torah. menceritakan ketika dia bersinar kepada mereka dan di Seir itu nama gunung. Seir itu adalah gunung yang ada di tempat Bani Esau. Sedangkan Paran itu adalah gunung di mana Bani Ismail waktu itu bermukim di situ. Kalau Sinai itu tempat di mana orang-orang Israel menerima Torah dalam perjalanannya. Ketika setelah menyeberangi laut, mereka ada di Gunung Sinai gitu. Jadi Menerima Orang- instruksi bukan kitab instruksi, bukan kitab Taurat. Bedakan. Torah itu artinya instruksi. Isi Iya, daripada bukan kitabnya yang Torah diturunkan. itu adalah 365 larangan dan 248 perintah. Jadi Torah itu keseluruhannya. Dari mulai Adam disuruh beranak cucu, itu perintah pertama Yang dalam yang Torah membagikan untuk kalian, Hashem. bukan Tuhan Jadi- yang membagikan. Ngapain kita ikut Jadi- pembagian kalian? Kalau kita berbicara mengenai Torah, ya, nanti saya akan jelaskan juga yang disebut dengan Torah Sheba'al-Peh, bahwa Torah itu diterima oleh Moshe, lalu diberikan kepada Yehoshua, dari Yehoshua kepada Zekanim, dari Zekanim kepada Nevi'im, dari Nevi'im kepada Anshe Knesset, gitulah. Dan itu kalian tidak punya penjelasan Mesorah ini. Inilah yang disebut Torah Sheba'al-Peh. Dan tanpa Torah Sheba'al-Peh, Torah itu adalah sampah. Terjemahan kalian sampah. Kenapa tidak ada Torah Sheba'al-Peh? Maunya kita ikut pembagian Taurat kalian, bakal nggak ikut dibilang sampah. Torah Ya, itu karena kamu adalah seperti itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang Pirkei Avot. Itu Gimana? Taurat Yahudi. Yang Sekarang ditambah- saya jelaskan Pirkei Avot, di mana Moshe ini menerima otoritas Torah dan mewariskannya kepada generasi yang berikutnya. Yang generasi ini nggak pernah nyampe ke kalian, gitu. Paham. Dongeng saja, Sekarang Ishak. kita akan melihat penjelasan daripada Torah Sheba'al-Peh yang otoritatif. Kalau yang tahu Taurat pasti Kalau yang tahu Torah, di sini dikatakan, pasti mengatakan kamu hebat. coba kamu dengarkan ya.
Kol Israel yashlahem halak la'alam habashana amar. Nah, dan seluruh Israel ya mendapatkan bagian di dunia yang akan datang seperti yang telah diucapkan wa ammeh kulam sadiqim la'alam yirshu aras etser mata'an Kamu ambil kitab siapa ini? Kitab siapa lagi yang kamu curi? Dan seluruh sadiqim Dan atau kepentingan Tuhan kamu mencuri mendapatkan tanah itu selama-lamanya ya. Mereka adalah bagian dari tanamanku dan pekerjaan tanganku dan aku berbangga diri. Lalu di sini kita melihat ya. Yang tidak paham Taurat Lalu di sini dikatakan ya. Moshe kibel Torah Sinai Masara Yoshua Yashua al-Isqanim Usqanim linaviim unaviim masaru לאנשי כנסת הגדולה הם אמרו 3 דברים הוו מתנים בדין והעמידו תלמידים הרבה wa'asu sayak la Torah. Jadi Moshe menerima Torah di Sinai, memberikan kepada Yehoshua, Yehoshua kepada tua-tua Israel, dari tua-tua Israel kepada nabi-nabi, dan dari nabi-nabi kepada anshe knesset agetolah. Tidak pernah dikatakan Torah diberikan kepada Bene Kristianos. Titik, selesai sampai di situ. Torah adalah milik kami. Kecang-kecang lah pilih. Kalau Torah milik kamu, Islam juga tidak berhak untuk mengikuti ajaran Musa. Memang betul apa yang kamu katakan. Yang dilakukan oleh orang Islam adalah mengikuti milata Ibrahim, bukan mengikuti Taurat Musa. Apakah mencuri membunuh itu bukan Taurat Musa? Mencuri tidak boleh membunuh dan tidak boleh mencuri itu sudah dikenal dari zaman Adam. Itu namanya derech eretz, moralitas. Iya. Sebelum Torah gulungan itu diturunkan, aturan itu sudah ada. Cuma ajaran Kristen aja yang boleh membunuh ya, ya Bang Isa. Jadi sebenarnya di sini saya sambungkan di sini ya. Kenapa Torah itu bisa ada? Dikatakan begini. Shimon hasadik haya mesyarik knesset hagedolah haya omer. על 3 דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל מילות הסרטים. Salah satu ya yang tersisa dari anshe knesset, dia mengatakan dunia ini tetap berdiri karena 3 hal, yaitu karena adanya Torah, karena adanya peribadahan, dan adanya perbuatan baik. Selesai sampai di sini. Jadi orang Kristen tidak memiliki hak apapun atas Torah. Kalau kalian percaya kepada ajaran Yesus, pengikut Yesus, silahkan, tapi jangan pernah mengklaim dari Torah ataupun Nevi'im Ketuvim, karena itu bukan kitab kalian dan kalian tidak memiliki otoritas untuk memberikan interpretasi apapun atas kitab-kitab orang Israel. Itu menolak Yesus. Sekarang saya tanya, kamu percaya Yesus itu pernah ada? Saya tanya, Yesus pernah ada nggak? Yesus itu karangan orang Roma. Begitu juga dengan Isa, karangan juga. Sedangkan Israel memiliki Torah, itu otoritasnya dari Torah dan dari Torah Sheb'al Peh, dan orang-orang Kristianos tidak pernah memiliki otoritas apapun kepada Torah. Orang-orang yang memiliki otoritas Torah itu hanya boleh dipelajari dari Kohanim Halewiyim. Isa itu karangan siapa? Hanya belajar Torah dari Kohanim Halewiyim. Oh gitu ya. Seperti itu.